Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar pelajaran akidah akhlak, yang mana hari ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu salah satu iman, rukun iman, yaitu iman kepada Rasul dan sifat-sifat Rasul. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menerima kebenaran adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kemudian mengomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala beserta sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Kemudian kita ke pengertian Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul itu mempunyai arti yang berbeda. Nabi itu hanya diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu diberi wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan ke umatnya. Pada hakikatnya, seorang nabi dan rasul sama seperti manusia yang dapat merasakan lapar, mengantuk, sakit. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Nabi dan Rasul adalah orang pilihan Allah dari golongan manusia yang paling baik. Mempercayai adanya Nabi dan Rasul hukumnya wajib, karena iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-An'am ayat 48, yang artinya, tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Selain itu, diutusnya nabi dan rasul memiliki tujuan mengajarkan ketauhidan kepada manusia. Tauhid adalah mengesahkan Allah, yaitu ajaran bahwa Allah adalah satu, tidak ada yang lain. Nabi dan Rasul membina umat manusia agar senantiasa melaksanakan ajaran Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi dan Rasul yang diciptakan sangat banyak. Umat Islam hanya diperintahkan untuk mengimani 25 Nabi dan Rasul di yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah memilih setiap nabi dan rasul dengan keistimewaan yang bermacam-macam. Adapun kriteria yang harus dimiliki seorang nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang laki-laki. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang dipilih dari golongan perempuan. Yang kedua, memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga mampu menyampaikan ajaran tauhid dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dipilih dan diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, serta yang kelima, berasal dari Bani Adam atau golongan manusia.
Kemudian lanjut iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada nabi dan rasul yaitu mengajarkan ketauhidan kepada umat manusia. Dengan begitu, manusia dapat memperoleh petunjuk dan kebenaran. Nabi dan Rasul disebut Basyirun ataupun orang pembawa kabar gembira atau Nazirun, yaitu orang yang menyampaikan peringatan. Sesuai di dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dan rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengan dengar dari kami taat dan ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Lanjut ke pembahasan seterusnya yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul senantiasa terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat luhur dan mulia sehingga dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Yang pertama dibahas yaitu adalah sifat wajib, merupakan sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang harus ada pada Rasul. Berikut sifat-sifat wajib. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar atau jujur. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Keempat, fatanah, artinya cerdas. Kemudian ada juga sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Nabi. Yang pertama adalah kizib, artinya bohong. Kianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman artinya menyembunyikan. Dan terakhir yaitu baladah artinya bodoh. Yang ketiga yaitu sifat jais, yaitu sifat boleh ada dan boleh tidak. Kemudian pembahasan seterusnya adalah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini yang pertama adalah Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah hanya sampai sini yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas materi-materi lain. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.